mudah-mudahan Segalur menjadikan suatu wadah untuk kebersamaan warga Rancaikek dan berbagai komunitas. Itu harapan saya. Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan. Mudah-mudahan menjadi jalan pembuka pintu-pintu keberkahan buat anak cucu kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan kalau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa pemirsa sekalian. Tapi sebelum dimulai jangan lupa di subscribe, like, di komen channel YouTube kita Segalur Rancaikek. Pemirsa sekalian, saya berada di KWT Kelompok Wanita Tani Kencana Lestari di Kelurahan Rancaikek Kencana, Rancaikek. Di malam ini yang santai kita akan ngobrol-ngobrol seputar tokoh-tokoh di balik Segalur Rancaikek, ada siapa saja. Kebetulan hari ini di KWT di Greenhouse KWT Kencana Lestari saya bukan kedatangan ya, apa ini memang pribumi tuan rumah di sini. Kedatangan kita berdua ini. Perkenalkan, saya Adi Nur. Alhamdulillah di sini sebagai ketua TPD, dan ini juga ada Kang Aslam. Kang Aslam itu siapa namanya? Kang Asep Lampu. Oh, Kang Asep Lampu. Dan di sebelah kiri ada Abah Mus, si Kasep si ganteng kalem ya, yang salah satu tokoh lingkungan di Kecamatan Rancaikek ini yang telah aktivitasnya sudah puluhan tahun tentang kebencanaan, tentang lingkungan, dan kebetulan juga salah satu founder dari KWT Kencana Lestari. Ya, orang Rancaikek, orang Kencana khususnya sudah tidak asing lagi dengan sosok Abah. Ya, kita langsung saja ngobrol-ngobrol santai lah ya. Kang Aslam, ini dalam rangka perdana kita nih, perdana membuat konten yang insya Allah kedepannya kita akan terus membuat konten dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi, edukasi juga kepada masyarakat mengenai kepedulian lingkungan. Nah, saya mau ke Abah dulu nih. Abah Mus. Nah, ini Abah Mus itu orang Rancaikek sudah tidak asing lagi dengan sosok Abah Mus di bidang lingkungan. Nah, sebetulnya Abah orang sini, terlahir di sini atau asalnya dari mana, Pak? Kebetulan saya dari Limbangan, Garut. Oh, orang Garut. Kesini tahun berapa? Tahun 96. Tahun 96 mulai tinggal di sini. Nah, dulu aktivitas ketika pertama kali ke sini dulu memang Abah langsung terjun ke bidang lingkungan atau ke profesi atau bidang yang lainnya? Aku lahir dan pendidikan di Jakarta. Kemudian berbawa arus di Bandung. Di Bandung karena nama maju sih ya. Biar terdesak oleh kebutuhan. Kapan? Sana ya kapan? Karena kita mencari sana kan di Bandung. Kalau kapannya banyak di Rancaikek tadinya terbuka. Oh, ada rumah Rancaikek di sana ini lah saya terjadi bawa ke sini. Dan cita-cita ke sini itu biar dekat pulang ke Kalmur. Yang didoakan kan hanya setengah jam udah sampai. Ya, gitu cerita. Abah mendirikan KWT ini tahun berapa? Itu sudah saya tinggal di sini lama, karena di sini itu hanya sebagai tempat tinggal aja, tempat buang air besar di sini, tempat mandi di sini, segala macam di sini. Itu berapa puluh tahun, kemudian tahun 2018 saya merasa terpanggil bahwa saya hidup segala sesuatunya di Kabupaten Bandung, mencari nafkah di kota. Kenapa Kabupaten Bandung seolah-olah terbengkalai? Biarkan hanya buang air besar saja di sini kan, buang aja, bikin anak di sini. Nah, akhirnya saya terpanggil kita gabung dengan ini, memberikan salah satu itu ada beberapa pemerintah Kabupaten Bandung seperti hanya saya tergabung di sini, kebetulan aja diterima oleh masyarakat sini untuk menaikkan taraf hidup rumah tangga dalam bidang pertanian, dalam pangan. Sepintas tadi ngobrol asal usul Abah Mus ganteng kalem.
Dan sebelah kanan saya ada juga yang tidak kalah gantengnya, ya adalah Kang Aslam. Bagi masyarakat Rancaikek ini sudah tidak asing lagi, yang sering angkut-angkut sampah, yang sering sigap di lapangan bila ada bencana. Nah, Kang Asep, Kang Aslam lah. Kang Aslam sebetulnya asli di sini kan? Alhamdulillah, saya asli Rancaikek, Di Jawa. istri Jogja. Jogja, oh gitu. Kang Aslam ini aktivitasnya kalau saya baca di profilnya terus lihat di IG-nya banyak sekali terlibat di lingkungan, termasuk persampahan, kebencanaan. Sejak tahun kapan Kang aktif di kebencanaan dan lingkungan? Kalau secara apa ya, di lingkungan itu kan sering bebersih lah gitu, beberes. Itu dari 2000-an. Wah, sekarang udah 25 tahun udah. Ya. Jadi karena di rumah tuh boro-boro mau istilahnya sampah di mana-mana kan, udah kayak gitu kan. Nah, pas ada program-program di desa, program-program yang sangat baru di tahun 2012 ada namanya perekrutan Tagana. Saya juga nggak tahu Tagana apa. Nah, ternyata mungkin itu udah jadi jalan Allah untuk saya masuk ke bidang sosial, karena juga saya 2004 2000 itu biasa kita di desa Karangbaru, bahkan 2006 kita menjadi apa ya, panitia pelaksana kegiatan tingkat desa untuk menugaskan kegiatan Karangbaru di 2012 panggil, karena kalau kita kembali ke sejarah Tagana baru terbentuk tahun 2004. Ya, 2004 itu baru lahir lah. Kejadian tsunami itu tanggal 26 Desember 2004. Ini bukan hal kebetulan ya, mungkin udah jadi jalan Allah bahwa wilayah Indonesia itu dalam lingkaran kebencanaan ring of fire. Nah, usut punya usut, saya masuk ke sana, alhamdulillah respon sebanyak nyambung, kebetulan keluarga pun menyambut, menjadi jalan untuk membuka pintu-pintu keberkahan lah yang saya sampaikan. Alhamdulillah sampai sekarang baru berapa tuh? Baru 12 tahun lah. oh, Baru 12 tahun. baru 12 tahun. Nah, di Tagana. Dan alhamdulillah 2000 sampai 2019 itu untuk Rancaikek rekor ya, bencana yang sangat luar biasa, karena penanganannya krusial, termasuk mungkin yang pernah pengalaman masyarakat, teman-teman yang dari Garut, teman-teman dari Bandung mau ke Garut atau sebaliknya, atau dari Cicalengka atau Nagreg sebaliknya, itu pasti menanyakan saya, Rancaikek banjir tuh, Rancaikek banjir tuh, Rancaikek banjir tuh. Bahkan mungkin sudah menjadi ikon ya, Entong Rancaikek banjir. Nah itu, jadi kita untuk merubah image itu perlu proses, perlu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah pemerintah pun juga merespon. KHT yang tadinya banjir sekarang melandai, itu di wilayah Linggar, Sangkuang, Tanjung Mekar, termasuk Bojong Loang. Imbasnya kerugian pemerintah perusahaan itu dengan perharinya sekitaran M. Terlebih kalau ada yang masyarakat yang mau berobat, masyarakat yang mau rujukannya ke rumah sakit Hasan Sadikin dari Garut, dari wilayah Cicalengka atau Nagreg ataupun sebaliknya, itu terhambat, sehingga banyak yang memutar. Kalau ke banjir di Rancaikek itu banyak kan muter ke Majalaya baru keluar lagi Rancaikek, karena akses tolnya ada di pintu Cileunyi ya. Jadi untuk membuka akses, mereka nggak mau kelewatan ke Bale Endah karena sama macetnya gitu. Nah,
Alhamdulillah 5 tahun proses untuk normalisasi Cikijing, pembebasan lahan, dan 2019 ditandai adanya puting beliung di wilayah Ciherang, itu di komplek Permai 2. Itu sesuatu yang sangat luar biasa karena Rancaikek itu selain banjir juga dilintasi puting beliung. Ada 2011 di SMP 4 itu bangunannya hancur. 2015, 2016, 2018, terakhir 2019 itu di Ciherang itu 1.000 rumah. Nah, yang terdekat kemarin bulan Februari tanggal 23 kalau salah. Itu setelah gempa di Sumedang kejadian puting beliung di wilayah Sumedang dan yang mengganggu aktivitas industri ya, kawasan industri Dwi Puri, kawasan KHT dan wilayah Rancaikek, bahkan sudah masuk ke Cicalengka dan Cileunyi. Nah, kalau kita kembali lagi bagaimana penyelesaian masalah itu, salah satunya adalah kesadaran masyarakat bahwa kita ada di daerah rawan bencana, dan itu pun kalau memang tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, mungkin saya bersama tim yang ada di Rancaikek bahasanya gitu ya, saya bersyukur ada teman-teman yang mau care, peduli dengan keberadaan Rancaikek, karena kita Rancaikek ini sebenarnya surga. Kenapa saya katakan surga? Karena kalau kita lihat di Al-Quran bahwa surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, gitu ya. Kita ada sungai besar. Ya mudah-mudahan surga yang kita harapkan, mungkin kesejahteraan ya. Diharapkan masyarakat sejahtera dengan adanya sungai. Cuman sungai nu kumaha air membawa kesejahteraan, kalau sungainya banyak sampah kalau sejahtera. Yang ada penyebab bencana. Nah, kami berharap dengan keberadaan tim TPD ya, tim peringatan dini, ada tim koordinator BPBD, ada tim D3S, ada tim relawan Rancaikek, dan tim siaga apapun. Kalau tadi kesadaran masyarakat ditingkatkan lah, dengan karena di wilayah Rancaikek sering terjadi bencana, insya Allah kita akan menjadi surga. Minimal sejahtera kita nih, jangankan di sono gitu, di wilayah pun harus sejahtera ya. Seperti kita rasakan di wilayah KWT ada cecenet, ada namanya pakcoy gitu kan, ada. Kalau diurus mungkin ini miniatur Rancaikek dengan teman-teman yang mau mengurusnya, insya Allah akan menghasilkan. Tapi kalau kita biarkan sesuatu sampah babi buru, sampah liar di mana-mana, tidak ada pengolahan, kepedulian apalagi, ya bukan jadi nyaman gitu, malahan jadi ancaman. Ya, gitu. Itu jadi for your information, pemirsa sekalian, Kang Aslam ini juga ikut di bagian dari Segalur. Apa itu Segalur? Segalur seserangan jaga lembur. Filosofisnya adalah kita bersama-sama, siapapun, bendera apapun, kita sama-sama yang punya kepedulian, kita berhimpun, kita berkegiatan, kita menyuarakan masyarakat supaya peduli terhadap lingkungan. Nah, kita balik lagi nih ke Abah Mus, Abah yang satu ini yang paling ganteng di antara kita. Kalau saya pribadi, saya bukan orang Rancaikek asli, saya orang Bandung yang kebetulan punya istri orang sini, jadilah saya orang sini. Abah juga, tapi Abah lebih dulu hijrah ke sini. Nah, apa motivasinya Abah untuk ikut terlibat dalam aktivitas kegiatan bidang lingkungan, sedangkan Abah sendiri kan dasarnya bukan orang sini gitu. Nah, betnya akal lembur. Gitu, gimana Abah itu cerita Abah? Begini, kiprah KWT itu adalah satu betul-betul loncatan atau wadah untuk suatu memperkasa lingkungan ya. Kemudian di sini terutama dalam pangan kehidupan ibu-ibu, ada sayur, ada segala macam itu. Programnya atau program namanya adalah program KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Jadi diupayakan ibu-ibu bertanam sayur di rumah masing-masing. Di samping sayur ada juga sampahnya yang tadi dikatakan Pak Aslam. Nah, sayur di sini
sebetulnya KW itu hanya edukasi saja, ini sebagai contoh, Ah. itu dicontoh oleh desa-desa lain. So, Contohkan. percontohan saja, ada kolam, ya, ada pengelolaan sampah, pengelolaan sampah jadi POC, POC itu pupuk air ya, nah, jadi POC jadi gas, dan lain sebagainya. Itu adalah edukasi untuk para warga yang ada di minimal kecamatan Oke. So, contoh ke sini, datang ke sini, sekolah ke sini gratis tanpa dipungut biaya. Nah, itu. Jadi terus kenapa sampah yang harus diutamakan? Karena kita muncul dari DLH ya. Kita muncul kalau itu dari DLH. Saya berpikir DLH itu salah satu pengelola lingkungan. Makanya asal mulai sampah, nah saya berpikir sampah bukan untuk sampah luntah, tapi sampah harus dimanfaatkan dengan barokah. Ya, kalau saya katakan sampah itu sampah yang tidak dipergunakan. Nah, saya sampah yang dikatakan sampah yang tidak dipergunakan yang dibuang ke TPA itu di KWT ini saya coba edukasi menjadi suatu barang. Ya, contoh ini, ya, Itu. ini ada batu suri. Ini apa dari mana? Ini dari styrofoam, dari plastik kita olah menjadi untuk alat terapi di bawah. Kemudian juga saya bikin lagi satu uji coba dari sampah. Lemnya dari mana? Ini dari styrofoam juga, dari batu koral. Ini adalah untuk bisa untuk berjalan kaki. Nah, ini kita uji coba beberapa dari olah sampah. Ya. Tapi sampah yang tidak berguna, kalau sampah yang berguna itu silakan pakai sampah misalnya botol plastik segala macam, kita tidak ke sana. Tapi kita yang benar-benar yang dibuang, yang benar-benar sampah, kita uji coba di sini. Mudah-mudahan uji coba ini bisa ada yang merespon ya, ada yang membantu, karena kita udah ada goal lah istilahnya, udah ada goal segala macam harus beli sendiri untuk mengolah ini. Mudah-mudahan aja para pemangku kebijakan yang saya juga ini dikeluarkan kepada generasi yang akan datang. Jadi Pak berangkatnya Mbak Abang memang karena orang Limbangan, orang lembur yang memang dididik oleh orang tua untuk mencintai lingkungan, jadi pindah ke Manado juga itu masih nempel gitu ya. Nempel. Nah, terus juga memang untuk informasi pemirsa sekalian, Abah ini apanya komplit ya, dulu akademisi, guru juga banyak, dosen ya dulu. Dosen, selain itu di proyek juga. Jadi mungkin Abah ini pemikiran ke lingkungannya bagaimana caranya bisa memberdayakan lingkungan, juga ada nilai ekonomisnya. Nah, termasuk di KWT ini juga kemungkinan begitu lah ya. Ini bentukan dari pemerintah asalnya katanya, tapi untuk pemberdayaan masyarakat kan ujung-ujungnya. Ya, pemerintah. Ya, inilah di KWT di salah satu wilayah yaitu di Kelurahan Rancake Kencana. Ini sudah berdiri dari tahun 2016 ya. Ya. Bukan waktu yang sebentar ya. Apalagi membentuk seperti kita tahu ya Kang Aslam, kalau di bidang sosial itu tantangannya berat, terutama masalah sumber anggaran gitu. Nah, pasti ada suka duka menyangkut hal-hal yang itu. Mengingatkan pemerintah rata-rata ngasih bantuan saja. Terus keberlanjutannya itu kadang-kadang kita sendiri yang mengeluarkan modal ya. Nah, apa ada nggak sampai cerita katanya ini listrik sampai bingung atau mikiran kumaha bayar listrik gitu? Gimana Pak ceritanya itu Pak? Jadi ya kita manusia itu diberi solusi itu diberi akal. Gimana caranya berarti saya malu dan kewajiban dari pemerintah karena dikatakan kontrak membentuk KWT itu berjalan, jangan sampai terjadi seperti desa-desa lain. Itu KWT hanya touching kan gitu. Saya tidak mau, biarlah rezekinya dibagi-bagi antara untuk kebutuhan dapur di sini dibagi-bagi gimana caranya. Yang penting hidup. Tapi alhamdulillah perhatian dari pemerintah, dari kementerian, dari SDM, ada bantuan biodiesel, ada bantuan hidroponik dari Kementerian Pertanian, kemudian dari Dispakan Kabupaten Bandung, dari daerah Kabupaten Bandung, dari beberapa dinas di Kabupaten Bandung juga sudah melirik adanya KWT ini. Hanya dana namanya bantuan, tetap kita harus dewasa ya. Nah, bantuan itu bukan untuk membiayai seluruhnya, gitu lah. Jadi kita juga berbaik sangka kepada pemerintah, insya Allah pemerintah memperhatikan kita. Ya kita harus jangan karena nanti perhatikan itu lalai. Gimana caranya tanggung jawab kita ketika kita diberi bantuan, difasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten. Gitu. Ya cobalah, itulah nilai-nilai yang harus dipelajari juga oleh generasi yang akan datang. Ya, bisa Abah Mus ini sekretaris di Sajalur. Nah,
kita beralih ke Kang Aslam lagi. Kang Aslam sendiri melihat ini salah satunya program dari KWT yang bersifat lingkungan, pemberdayaan masyarakat juga untuk peduli pada lingkungan. Katanya Kang Aslam juga sama ikut sering bantu-bantu di KWT, karena melihat perkembangan selama 4 tahun ini, kira-kira apa sih yang bisa dipetik hikmahnya untuk masyarakat, khususnya kan masyarakat sini sudah mulai tahu lah ini KWT sudah bisa memanfaatkan, bisa membeli produk-produk yang gitu. Apa sih yang menurut Kang Aslam yang menarik gitu dari adanya KWT ini? Kalau saya lihat tadi itu ya, ini miniatur kecamatan, miniatur kecamatan yang kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan yang baik. Jadi kalau kita di rumah aja, kita sapu, tara, beberes, tara, sampah di mana-mana, kira-kira nyaman tuh. Nah, kita yang hidup di Ranca Ekek, orang Ranca Ekek, siapapun yang hadir di Ranca Ekek, bagaimana kita harus nyaman. Makanya ini kita bersyukur ya, kita ada di zaman milenial, bukan ini sekarang deh. Ya, tidak. Ini kalau flashback ke belakang itu mungkin 100 tahun ke belakang, kita kan nggak tahu COVID ya, bencana dulu yang ada flu Belanda, flu mana itu, flu Belanda apa gitu lah, Jepang atau flu Amerika gitu kan, yang mengakibatkan Hindia Belanda dulu kolek dengan adanya bencana flu itu. Nah, kita kealaman sekarang masyarakat yang di rumah pada moyan, sementara sembako nggak ada, mungkin diproyeksikan 4 tahun ke belakang itu supaya menanam pohon KPRL banyak. Nah, KPRL sehingga baru terasa dengan adanya COVID. Kenapa? Ginian kalau makan sendiri, makan hasil sendiri, itu akan lebih higienis gitu ya. Terlebih kawasan daerah perkotaan ya, perkotaan itu ya tidak ada lahan pertanian ya, sehingga miniatur persawahan lah ya. Makanya kelompok wanita tani diwajibkan masyarakat itu bertani gitu. Selain menanam sayur gitu kan. Nah, makanya keberadaan KW itu menjadi cikal bakal bagaimana membangun peradaban yang besar tanpa diawali dengan kecil. Ini berusaha sabenyeun sasireun itu bahasa Sunda mah gitu. Ayo kurang tingkatkan, ayo kurang sinergikan, komunikasikan. Nah, terus terang kami sebagai relawan kebencanaan, kalau tanpa ada support makanan kira-kira hidup nggak? Ya kan? Dimanapun ada bencana pasti yang diutamakan bagaimana permakanan penyintas, bagaimana korbannya harus makan. Kalau sumbernya nggak ada, mengandalkan keuangan itu akan langsung. Nah, mudah-mudahan dengan hasil tani yang diproduksi KWP ini minimal menjadi jalan untuk si korban-korban bencana ini bertahan hidup. Dan kalau nggak gitu ya kita mengandalkan impor dong, berarti kan mengandalkan bantuan, tidak ada kemandirian. Nah, itu harapan kami dengan terbentuknya tim peringatan dini di wilayah Ranca Ekek ini menjadi peringatan dini ke depan anak cucu kita. Kalau tidak kita siapkan makanannya, kita siapkan pendidikannya, begitupun sejarahnya bagaimana membangun Ranca Ekek menjadi ikon kebanggaan Indonesia. Karena terus terang Ranca Ekek ini menjadi suar Hindia Belanda untuk menyampaikan. Kenapa? Ingat teman-teman ada radio Ranca Ekek yang ada di Ranca Batok ya, itu di RW 7 kalau nggak salah. Nah, itu harapan kami mudah-mudahan dengan media ini yang sekarang booming gitu ya. Dulu Belandanya yang jauh-jauh, tapi dia sudah beliau pemerintah itu sudah memperhatikan komunikasi. Kalau sekarang mungkin gampang ya, tinggal ketik jadi.
Kalau dulu mereka mempersiapkan jalan pos, bagaimana menyampaikan logistik, bagaimana menyampaikan barang itu nyampe ke lokasi yang dibutuhkan dari sumbernya, seperti yang sekarang jalur kereta ya. Kebayang dulu mungkin kurang yang jalurnya sepese gitu, bukan yang jalan, tapi mereka sudah memperhitungkan. Nah, mudah-mudahan perjalanan yang apa ya mereka bangun, kita bisa melanjutkan pembangunannya menjadi sejarah perjalanan khususnya warga Ranca Ekek. Bahkan anak cucu kita pun tahu bagaimana Ranca Ekek, termasuk ya tadi yang kecil aja, kalau tidak mempersiapkan ketahanan pangan di wilayah perkotaan yang notabene sempit, ya kita terus aja mengimpor mungkin Ya. gitu. Termasuk Ranca KWT kan setiap bencana ada bagian ya. Nah, itu. Menyumbang sayuran. Itu kawan itu iya. selalu menyampaikan, selalu mau mengirim minimal sayuran yang dikirim kemarin ke mana Pak? Cianjur. Cianjur, Oh, iya. kirim ke waktu di yang dekat, Iya, ini sini. kirim Ciherang. Ciherang kirim. Nah itu makanya saya bersyukur KWT menjadi bagian dari sejarah kebangkitan Ranca Ekek ke depan. Nah pemirsa, kita di perdana ini sekilas dulu ngobrol-ngobrol tentang tokoh-tokoh di balik Sagalur Ranca Ekek Sasarangan Jaga Lembur. Ada Abah Mus, ada Kang Aslam. Nanti kedepannya kita akan kupas lebih mendalam lagi aktivitasnya Kang Aslam, di BDS-nya, Ya, di Tagana, di segudang aktivitas di bidang lingkungan dan kebencanaan, juga Abah Mus di bidang lingkungannya dengan KWT-nya, terus juga dengan sedang menggalakkan Kampung Bedas ya sekarang. Ya nanti kita akan kupas. Nah sekarang sebagai perkenalan awal dulu kepada pemirsa sekalian, juga khususnya wargi Ranca Ekek, umumnya wargi se-Indonesia, bahwa kami ada Sagalur yang berfokus di bidang kebencanaan lingkungan, menyampaikan, menyuarakan, dan juga mengedukasi masyarakat supaya peduli lingkungan. Nah, mungkin terakhir Pak, Abah dulu, harapannya kita dengan adanya KWT, dengan adanya BPD kedepannya untuk Ranca Ekek khususnya di bidang lingkungan dan kebencanaan ini, apa yang ingin Abah sampaikan, Pak? Itu kan alhamdulillah ya, adanya komitmen gratis dari Save Children melalui GSI dan melalui LPDI NU mengenai kebencanaan dan lain sebagainya, dan kita mendirikan suatu perkumpulan namanya Sagalur ya, Ya, Sasarangan Jaga Lembur. Mudah-mudahan Sagalur menjadikan suatu wadah untuk kebersamaan warga Ranca Ekek dari berbagai komunitas. Itu harapan saya. Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan, menjaga kehidupan kita untuk kami hidup selanjutnya. Iya, informasi juga, ya, saya lupa karena ini podcast yang spontan, dan mohon maaf juga pemirsa sekalian karena KWT ini lokasinya memang sisi jalan ya, tepi jalan, jadi agak-agak ganggu suara-suara kendaraan yang melintas. Kembali lagi saya informasikan bahwa Sagalur Ranca Ekek kita berfokus di yang pertama prioritasnya adalah peringatan dini terhadap potensi bencana yang umumnya, yang secara lebih luas lagi kita literasi ekologi soal kebencanaan lingkungan dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi alhamdulillah Sagalur ini lahir diprakarsai oleh kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Save the Children, ada LPDI NU, juga ada dari Yayasan SIP Indonesia, dan juga disupport kita oleh teman-teman yang sama-sama aktivitas yang konsen di bidang lingkungan. Ada Tagana, BBS, ada juga dari Destana, Forum Jaga Balai, dan terima kasih juga kepada Jaga Balai dan tim Siaga Warga Majalaya yang telah berbagi pengalaman, berbagi ilmunya tentang kesiapsiagaan bencana juga peringatan dini. Dan terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita bisa juga menjalin kerjasama yang berkesinambungan khususnya untuk kepentingan warga masyarakat Ranca Ekek. Dan terakhir mungkin akan disampaikan oleh Kang Aslam kira-kira harapan ke depannya, dan juga sekaligus juga ingin mengimbau juga ya kepada rekan-rekan relawan yang lain untuk sama-sama kita bergabung, sama-sama kita bersinergi, berkolaborasi untuk kemanfaatan masyarakat. Apa yang harapannya terakhir yang disampaikan oleh Kang Aslam? Ini kan yang perdana ya Pak.
Ya. Di malam 23 ini malam untuk Lailatul Qadar ya, dengan itikaf. Mudah-mudahan ini pun menjadi awal untuk membangun bagaimana 1000 bulan ke depan nih, ya, yang menjadi bahan kita. Kalau cuma 1000 bulan, tapi kitanya cuma diem, tidak ada action, tidak ada gerakan, dengan sinergitas yang kita bangun, apapun namanya, mudah-mudahan menjadi jalan pembuka pintu-pintu keberkahan buat anak cucu kita. Karena kalau kita tidak di awal kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan kalau kita cuman hanya nanti saja, ya mungkin rezeki pun akan nanti saja gitu kan, tidak akan ada kemajuan. Itu harapan kami ke depannya, melalui media ini terus sinergi, terus menyampaikan kritik dan saran buat pembangunan Sagalur kita ya. Ya. Karena terus terang keterbatasan personil juga, mungkin teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan, kebencanaan atau lingkungan, monggo kita sama-sama jadikan wadah Sagalur ini menjadi ikon Rancaikek untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih juga kepada Save the Children ya, Rensip dan mana tadi LPBNU, jaga balai dan siaga warga Rancaikek Ya. yang terus Eksis. terus memberikan informasi keberadaan baik cuaca, keberadaan masyarakat, bahkan tentang keseharian, sehingga kita akan menjadi lebih baik ke depan. Itu harapan. Nuhun. Ya, terima kasih untuk sesi perdana ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan kita ke depan terus akan membuat konten-konten yang bermanfaat buat masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat berkenan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen-komen. Juga silakan dibagikan konten kita, kanal YouTube kita. Kita juga ada IG-nya, Instagram-nya @sagalurrancaikek. Mangga di follow, dan kita berbagi informasi, kita berinteraksi untuk kemanfaatan masyarakat Rancaikek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.